Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN SD hari ini, yaitu Ibu Eva Oktaviana MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk memaparkan presentasi hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kelompok kami akan membahas tentang model-model pembelajaran PPKN di SD. Saya Indah Wahyuni yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Bu Siti Nur Ismawandari. Assalamualaikum. Ada Bu Astuti juga. Ya, baik. Saya langsung mulai saja ya. Dalam pembahasan kami ada 4, yaitu model pembelajaran picture and picture, model pembelajaran problem prompting, model pembelajaran Jigsaw, dan model pembelajaran problem centered learning. Dalam model pembelajaran picture and picture dikutip dari Pensuri tahun 2017 halaman 75, model pembelajaran picture and picture adalah salah satu model pembelajaran yang kooperatif. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran picture and picture mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk cerita dalam gambar. Langkah-langkah model pembelajaran picture and picture, yaitu pertama, guru menyiapkan kompetensi yang ingin dicapai, menyajikan materi sebagai pengantar, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari urutan gambar tersebut, guru menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, lalu guru menyimpulkan atau merangkum. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran picture and picture. Kelebihannya sendiri, materi yang diajarkan lebih terarah, siswa lebih memahami sebab ada gambarnya. Siswa dapat mengembangkan daya nalar dalam berpikir logis. Kekurangannya yaitu sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dan materi pembelajaran PPKN yang diajarkan. Menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran PPKN. Membutuhkan fasilitas yang memadai untuk suksesnya penyampaian guru terkait materi pembelajaran PPKN. Contoh model pembelajaran picture and picture biasanya kita lihat di buku tema. Ada untuk mencocokkan gambar dengan bayangannya, ada juga mencocokkan warna dengan gambar yang ada di sebelahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Siti Nur Ismawandari. Baik, terima kasih Kak Indah. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran probing prompting, yaitu menurut teori Soherman 2008 halaman 6, probing prompting merupakan teknik pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Model pembelajaran probing prompting merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dapat dengan pengetahuan baru yang dipelajarinya. Selanjutnya, siswa mengonstruksi konsep, prinsip,
dan aturan menjadi pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu pada model pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak dapat menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Next. Langkah-langkah model pembelajaran probing prompting yaitu yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang ketiga, guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. Yang keempat, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban, dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa pada tingkat yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah ke-6 ini sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan. Yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan model pembelajaran probing prompting. Yang pertama, mendorong siswa aktif berpikir. Kemudian kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. Yang ketiga, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan dengan diarahkan. Yang keempat, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian pada siswa. Yang kelima, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keenam, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kemudian kekurangan model pembelajaran probing prompting ini yaitu yang pertama, dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan menyeluruh kepada siswa. Kedua, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Ketiga, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang kelima, yaitu dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Yang keenam, dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak atau kurang pandai membawakan diri. Misalnya, guru meminta siswa menjawab persis seperti yang dimaksud guru, kalau tidak akan disalahkan. Berikut ada contoh model pembelajaran probing prompting sebagai berikut, yaitu ada studi kasus atau seorang pendidik memberikan sejumlah pertanyaan yang di situ diberikan kepada peserta didik untuk bisa menjawabnya. Next. Sekarang selanjutnya model pembelajaran Jigsaw. Strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw sangat dipengaruhi oleh kematangan persiapan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Persiapan yang dilakukan guru yaitu menyiapkan perangkat dan pendukung pembelajaran. Beberapa aspek yang dipersiapkan dengan lebih baik yaitu pemilihan materi, strategi pembentukan kelompok, penjelasan cara belajar dengan model jigsaw, menyiapkan lingkungan kondusif, kemudian pemantauan kelompok dan pendampingan kelompok kepada waktu belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw juga dapat digunakan sebagai pengembangan nilai-nilai karakter yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai-nilai utama pendidikan karakter yang dapat dikembangkan antara lain yaitu kerjasama, berpikir kritis, kerja keras, gotong royong, gemar membaca, tanggung jawab, dan kreativitas. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw yaitu membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Kemudian tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan sebuah subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang ketujuh, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Kemudian yang kesembilan, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan model pembelajaran jigsaw yaitu yang pertama mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kekurangan model pembelajaran jigsaw ini yaitu pengelompokan dilakukan lebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Kemudian sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Nah, contoh pembelajaran jigsaw yaitu seperti di bawah ini, yaitu contoh menyusun gambar puzzle. Jadi melatih untuk kekreatifan si peserta didik supaya bisa mampu menyusun puzzle tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Astuti, silakan. Terima kasih Bu Isma. Saya lanjutkan. Model pembelajaran Problem Center Learning. Menurut Whitley, dalam kutipan Havriani tahun 2004, membagi model pembelajaran Problem Center Learning atau PCL menjadi 3 komponen, yaitu mengerjakan tugas, kemudian kegiatan kelompok, dan berbagi pendapat ataupun pandangan. Model ini dimulai dengan mengorientasikan siswa pada masalah dan guru dapat menugaskan siswa untuk mengerjakan tugas yang dapat membuat siswa memecahkan masalah. Setelah langkah pertama ini dilakukan siswa, guru mengkondisikan siswa melakukan langkah kedua. Langkah kedua model ini adalah memfokuskan siswa untuk melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan kegiatan bertukar pandangan atau sharing. Setelah langkah kedua dilanjutkan dengan langkah yang terakhir, yaitu siswa memaparkan hasil diskusinya dan dilanjutkan dengan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan inti dari aktivitas model Problem Center Learning atau PCL adalah supaya siswa dapat melakukan negosiasi ataupun interaksi, baik interaksi komunikasi terhadap dirinya sendiri dengan teman ataupun guru, dalam hal ini pendidik.
Interaksi berkomunikasi ini dilakukan dalam melakukan pemecahan masalah. Ketika mengerjakan tugas individu, siswa harus melakukan negosiasi dengan dirinya sendiri. Ketika melakukan sharing, kelompok siswa diwajibkan untuk mengutarakan pendapatnya dan juga mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian langkah-langkah dalam model pembelajaran problem center learning yaitu 1. Membantu siswa mengidentifikasikan masalah yang bisa dipecahkan. Kedua, membantu siswa merumuskan dan membatasi masalah. Ketiga, membantu siswa menemukan informasi. Keempat, membantu siswa memproses informasi. Kelima, mendorong perumusan. Keenam, mendorong penemuan yang dilakukan sendiri oleh siswa dan mengevaluasi. Ketujuh, mendorong kreativitas dengan memanfaatkan banyak media dalam pembelajaran. Kedelapan, menghargai usaha-usaha kreatif dengan cara menghargai pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa, menghargai ide-ide yang imajinatif dan unik serta tidak biasa, memperlihatkan pada peserta didik bahwa ide mereka berharga, menyediakan waktu-waktu tertentu untuk melakukan latihan-latihan tanpa evaluasi. Kesembilan, ikat evaluasi dengan sebab akibat. Artinya, dalam menghargai dan menghambat perilaku yang tidak disukai, guru jangan melakukan dengan mengatakan bahwa ini baik dan itu buruk. Misalkan saya suka ini, karena atau ini bisa ditingkatkan dengan sebagainya. Kemudian ke-10, mencoba untuk tidak membatasi apa yang bisa dialami peserta didik dengan banyak larangan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan cara yang baik. Intinya, biarkan peserta didik berekspresi dan bimbinglah mereka dengan penuh pengertian. Ke-11, memberikan waktu yang cukup untuk merefleksi. Ke-12, menghargai perbedaan individual. Kemudian ke-13, berikan toleransi pada suasana yang agak kacau selama proses berlangsung. Sedangkan ke-14, guru terutama sekali harus berusaha menjadi model yang berperilaku yang kreatif. Di sini untuk kelebihan model pembelajaran problem center learning yaitu 1. PCL merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian kedua, PCL dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Ketiga, PCL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, PCL dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelima, PCL dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah ini juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Keenam, meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan dengan pengetahuan baru melalui PCL, sehingga bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa mata pelajaran PPKN pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekadar belajar dari guru atau dari buku-buku saja, tetapi mereka dapat menemukan secara sendiri. Ketujuh, PCL dianggap sebagai lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Kedelapan, PCL dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan dengan pengetahuan baru. Kesembilan, PCL dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Ke-10, PCL dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Menurut Sunjaya di tahun 2007, halaman 2020-2021. Next, Kak. Sedangkan kekurangannya untuk model pembelajaran problem center learning yaitu 1. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Tingkat sekolah dan fase serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan seorang guru. Kedua, proses belajar mengajar dengan model PCL sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Ketiga, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri dari yang dialami oleh siswa, menurut Jamarah dan Jain di tahun 2006 di halaman 93. Di sini untuk contohnya model pembelajaran problem center learning, seperti kasus di sini sintaks model pembelajaran problem based learning, terkait dengan mata pelajaran di SD, misalkan tematik IPA terkait tentang bentuk siklus dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kita jelaskan konsep dasarnya seperti apa, kemudian pendefinisian masalahnya,
Kemudian pembelajaran mandiri, misalkan bisa langsung melihat langsung ke kebun yang di sekolah ataupun di halaman rumah. Kemudian pertukaran pengetahuan antara masing-masing siswa yang mengalami percobaan. Dan terakhir ada di tahap kelima penilaian. Sedangkan kelompok ahli atau expert group di sini dibagi beberapa kelompok, misalkan dibagi 5 kelompok yang masing-masing ini menjalani eksperimennya atau percobaannya. Sehingga masing-masing anak tahu caranya. Kesimpulannya, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah dipahami dalam tindakan saat proses pembelajaran berlangsung. Beberapa model pembelajaran seperti tadi telah disebutkan, yaitu 1. Model pembelajaran picture and picture, 2. Model pembelajaran problem prompting, 3. Model pembelajaran jigsaw, 4. Model pembelajaran problem centered learning. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka sesuaikanlah dengan kebutuhan agar mudah dilaksanakan, dapat diikuti peserta didik, dan peserta didik menjadi lebih fokus karena tertarik oleh model pembelajaran yang dipilih. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya atas pemaparannya hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, juga teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami bisa jadi manfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Baiklah, saya rasa pemaparan dari kelompok kami sudah selesai, maka akan saya tutup dengan pantun. Sahur ini makan Indomie, siangnya kelaparan. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.